fana billah. Hilang yang namanya kesadaran. Bukan hilang badannya ya. Hilang kesadarannya bahwa yang berdiri, yang rukuk, yang sujud ialah Allah. Yang menyembah dan yang disembah ialah Allah. Dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan di dalam kalimat la ilaha illallah bahwa yang nyata, yang wujud di dalam diri kita, disitulah terdapat himpunan alam semesta. Alam semesta itu seperti apa? 4 elemen yang menyusun diri kita. 4 elemennya apa saja? Masih ingat? Di dalam tubuh kita tersusun yang dikatakan anasir api, menjadi penyataan darah pada diri kita. Itu contohnya. Setelah api lalu terbentuklah anasir angin, ya. Dari angin itu terzahir melalui napas kita, napas atau bisa masuk ke dalam urat kita, ya. Dari angin lalu tercipta anasir air, ya. Air itulah terbentuk daripada air yang ada di tubuh kita, ya. Dan setelah air, yang terakhir membentuk ialah tanah. Anasir tanah yang menjadi batang tubuh daging di badan kita. 4 elemen tajali daripada sifat Tuhan. Artinya api, angin, air, tanah nyata mendirikan Bapak Ibu di dalam sholat 5 waktu. Betulkah? Itulah yang dikatakan kenyataan la ilaha illallah. Nyata Allah wujud. Jadi kita inilah yang sebenarnya fana. Kita inilah yang sebenarnya tiada. Karena kita akan mengalami proses kematian. Barang siapa yang mati, yang rusak, yang binasa, dialah yang dikatakan fana, fata morgana, tidak nyata. Nah, disitulah dikatakan kenapa la ilaha illallah ini menjadi bentengnya Tuhan, karena ketika kita melafazkan dengan kesadaran, maka kita akan selalu bersama Allah. Siapa yang berzikir, dialah yang mempunyai zikir itu sendiri. Oleh sebab itu setelah dari zikir nafas dinaikkan lagi menjadi zikrul asrar. Caranya diam di dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan, bahwa ketika melapaskan hu atau hu Allah atau Allah atau la ilaha illallah, kita hanya menyaksikan ternyata sifat kalamnya juga yang berzikir, bukan kita. Inilah kita harus mencapai makom zikir hakiki untuk mengikis yang namanya penyakit hati. Bukan asal berzikir. Berzikir tanpa memahami hakikatnya, maka dia hanya sebatas melapaskan belum melapaskan saja. La ilaha illallah, la ilaha, sebatas ucapan.
tapi tidak bisa membersihkan kolbunya, tidak bisa membersihkan hatinya, karena tidak ada kesadaran yang merasuk di dalam sanubari. Kesadaran yang seperti apa? Kesadaran bahwa hakikatnya insan ialah kenyataan Tuhan yang ingin dikenal. Paham nggak Bapak Ibu? Itulah yang dikatakan Allahu Akbarnya di mana? Di 4 anasir, 4 elemen yang menyusun tubuh manusia. Asalnya dari mana? Api nar dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nurullah. Nurnya Allah dari 1 titik. Nuktah atau yang kosong, yang hampa, yang tiada bisa disebut. Disitulah asal mula kejadian diri kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak memahami hakikat la ilaha illallah, oleh sebab itu dia tidak akan bisa berpulang ke rahmatullah dengan ketika engkau melapaskan, maka keluarkan semua sifat yang tercela. Itu loh Bapak Ibu. Lalu setelah terkikis, setelah bersih hati, kemudian diganti dengan sifat-sifat yang sifat-sifat mahmudah, yang terpuji. Tidak akan sampai seorang insan kamil mukamil ketika setelah hatinya bersih tidak diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Artinya apa tadi? Artinya yang tadinya sifatnya pendendam, ketika pendendam itu sudah terkikis habis, tetapi dia masih mengingat keburukan orang, kesalahan orang, jadi dia berat untuk memaaf. Nah, masihnya hati terhijab, tertutup, terdinding untuk menuju kepada Tuhannya. Ketika sudah tidak pendendam, harus diganti dengan pemaaf. Ya karena Tuhan Maha memaafkan. Nah, kenapa kita diharuskan untuk mengganti sifat yang tercela kepada sifat yang terpuji? Karena itu nanti terjadinya proses adanya tajali. Paham nggih tajali? Nyata terlihat wujud Tuhan melalui zat, sifat, asma dan af'alnya. Ketika hati sudah dibersihkan, diisi dengan sifat-sifat kebaikan, disitulah kita baru bisa melihat Tuhan. Maksudnya kan seperti itu. Melihat dengan hati sanubari, dengan kolbu yang sudah bersih dan suci, yang tadi bagai tanah yang sudah subur, mampu menerima cahaya nur hidayah, yang cahaya inilah yang nanti mampu untuk melihat kenyataan Tuhan, kezahiran Tuhan melalui zatnya. Zat di dalam diri apa? Menjadi ruhani kita. Sifatnya, sifat yang bisa terlihat. Nah, baru ketika terlihat dia mempunyai asma, baru setelah terlihat dia mempunyai gerak, mempunyai af'al. Dan kita setelah fana baru memahami bahwa tiada daya upaya, disitulah hakikat diri kita. Disitulah kita masuk bentengnya Tuhan. La ilaha illallah. Tajali Tuhan. Takhali, tahali, baru yang ketiga tajali itu hasil daripada proses pembersihan dan pengisian, pembersihan hati yang kotor,
lalu diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, barulah di situ terlihat Tuhan. Ya, karena ketika sudah di puncak, maka tidak ada yang menyembah dan tidak ada yang betul kah? Yang berdiri, yang rukuk, yang sujud, yang berdoa, yang takbir, satu jua orangnya. Nang kayak itu proses. Kalau sudah kita paham seperti itu, disitulah gugur yang namanya kesirikan. Disitulah gugur yang namanya pengakuan bahwa kita yang mampu ibadah. Gugur karena kita sudah fana billah. Setelah fana, artinya kita masuk kepada makom bako billah, berkekalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkekalannya seperti apa? Ketika hati kita terus terhubung, hati kita terus berzikir, hati kita terus ingat, hati kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya wujud daripada tajalli Tuhan. Disitulah kita berkekalan dengan Tuhan, karena tidak ada yang namanya keakuan diri lagi. Oleh sebab itu kami terus mengingatkan bahwa disinilah pentingnya kita untuk setiap hari melazimkan zikir. Jangan terputus Bapak Ibu, jangan terputus, Lepas zikir zahar masuk ke zikir qalbu. Lepas zikir qalbu masuk ke zikir napas. Lepas zikir napas ke zikir yang tersembunyi, yang masuk ke dalam rahasia, sirul asror. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang di dalam hidupnya keluar masuknya nafas tidak disertai dengan mengingat Tuhannya, napasnya tidak disertai dengan zikrullah, maka dia seakan-akan seperti bangkai babi. Seakan-akan dia seperti mayat yang hidup. Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Sama-sama bernapas, yang satu ingat, yang satu tidak ingat. Yang dikatakan ingat dialah manusia. Dikatakan insan kamil mukamil, wujudnya manusia. Tapi yang tidak ingat, dikatakan oleh junjungan Nabi besar kita tadi, yang hidup sama-sama napas, tapi di dalam napasnya tidak mengingat, tidak sadar kehadiran Tuhan, dia dikatakan seperti bangkai babi, seperti mayat hidup. Oleh sebab itu, mohon maaf, nanti ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kematian itu, nanti kan ada hari kebangkitan, betul? Dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Hari pertanggungjawaban ini nanti manusia akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang diikuti di dalam hati manusia itu selama hidupnya, Bapak Ibu. Ini yang paling bahaya. Ini perlu kami ingatkan lagi. Apa yang selama hidup yang mendominasi itu apa? Yang sering mengisi hati kita itu apa? Apakah Allah? Apakah alwama, sifat-sifat hewan ternak, atau sifat hewan buas, atau sifat hubudunya, supiah, atau sifat sombong, merasa alim, merasa hebat, merasa yang paling terbaik daripada manusia yang lainnya. Disitulah nanti kita dibangkitkan. Ketika selama hidup kita selalu
mendahulukan sifat hewan buas, merasa yang paling jagoan, paling. Nah itu, maka nanti di hari kebangkitan kita akan dibangkitkan seperti hewan bertaring, ya. Seperti harimau, seperti singa. Ada yang seperti keledai, ada yang seperti kambing, ada yang seperti sapi, ada yang seperti macam-macam, ya. Dan itu jangan sampai terjadi kepada kita, ya. Karena terkadang belum mati pun wajah kita ini sudah berubah mengikuti apa yang kita turutkan di dalam hati sanubari kita. Siapa yang mampu melihatnya ialah mereka-mereka yang sudah dikatakan hampir kepada Allah, mereka yang dikatakan dekat dengan Allah, mereka yang dikatakan para wali-waliullah, yang dengan melihat mereka menggunakan cahaya nur ilahi yang menembus di dalam hati lalu keluar menjadi penglihatan melalui mata mereka. Jadi tidak ada lagi hijab Bapak Ibu. Karena penglihatan orang-orang yang sudah hampir kepada Allah ini tadi, mereka melihat dengan cahaya ilahi. Hati tadi kalau sudah bersih, diisi dengan sifat-sifat terpuji, ibarat tanah yang sudah gembur, ditanami apapun pasti akan subur. Seperti itu hati kita. Hati kita kalau sudah penuh zikrullah, dia sadar posisinya bahwa dia hanya menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa yang nyata, yang wujud hanyalah Allah, Allah menampakkan diri kepada Muhammad, dikatakan utusannya Muhammad Rasulullah. Ketika itu kita sudah bertubuh berkalimah syahadat. Disitulah nur ilahi memenuhi kolbu atau hati kita. Kalau kolbu sudah dipenuhi cahaya, nah maka kita akan bersiap-siap memasuki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah penuh hati dengan cahaya, sudah tidak ada lagi yang namanya kebencian. Itu tadi yang kita katakan, yang tampil hanyalah baik sangka terus, yang tampil kasih sayang, yang tampil sifat memaafkan. Pandangannya sudah kasih sayang, tidak ada lagi perdebatan, sudah selesai, sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, maksudnya seperti itu. Oleh sebab itu, bagaimana kita ingin sampai kepada Tuhan, walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tetapi kita masih memelihara penyakit hati. Itu yang namanya kita menghijab diri sendiri dan mustahil sampai kepada Tuhan. Karena proses ibadah harus sampai kepada hakikatnya. Syariat harus ditembuskan kepada makrifatnya. Jadi tidak menjamin Bapak Ibu, kalau sorbannya itu 4 tingkat, jubahnya double 4, kepanasan. Tapi kalau tidak mengetahui yang ada di dalam keluar masuknya napas, ya sama dikatakan dia itu bangkai berjalan atau mayat yang berjalan. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan iman itu bukan di baju, bukan di penampilan. Iman itu adanya di hati kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu tidak perlu kita ini tebar pesona.
ingin nampak oleh para manusia. Tidak perlu Bapak Ibu, nggih. Karena kita sudah tidak mengejar yang namanya pahala. Kita sudah tidak mengharapkan yang namanya surga. Karena dikatakan hakikat surga ialah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah kenal, kita sudah sampai, kita sudah bertemu, disitulah hakikat surga itu sendiri Bapak Ibu. Okay? Jadi disitulah kesirikan akan gugur. Karena kita sudah tidak merasa mampu untuk beribadah tanpa karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Oleh sebab itu tugas kita mengikis betul-betul yang namanya penyakit hati dan kesirikan yang ada di dalam diri kita dengan cara menyadarkan hati kita dengan menghujamkan zikir sebanyak-banyaknya. Walaupun kita diam, sambil kita nyangkul, sambil kita bawa motor, sambil kita nanam, tapi hati kita terus terhubung dengan Tuhan. Barang siapa mengingatku, maka aku akan mengingat. Artinya apa sih maksudnya? Barang siapa mengingat Tuhan, Tuhan akan, karena di dalam mengingat di situ kita panah. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Siapa yang disebut Bapak Ibu? Yang disebut siapa? Nama kita kan nama Tuhan. Seperti itu maksudnya. La ilaha illallah. Menyatakan, menyadari yang wujud, yang bergerak, yang hidup, yang kuasa, tidak lain daripada Dia sendiri. Kita hanya menyaksikan Bapak Ibu. Oleh sebab itu pernah kita kaji bab hakikat sholat tidak akan sampai kepada yang namanya khusyuk ketika kita belum mengenal Tuhan. Tidak mampu kita bersaksi. Jadi ketika sholat belum mengenal Tuhan, persaksiannya palsu. Dan saksi yang palsu harus dipertanggungjawabkan. Kasihan ibadah 70 tahun taat di syariat tapi ternyata tidak diterima di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu jalan untuk kita sampai kepada Tuhan. Tidak bisa kita tanpa melewati takali, pembersihan, tahali, pengisian, sifat-sifat yang baik, dan setelah itu melalui proses timbulnya tajalli. Karena kita ketika berpulang kita dituntut untuk kosong. Ketika pulang kita dituntut untuk memasuki keheningan. Ketika pulang kita dituntut untuk melepaskan segala sesuatu yang selama hidup memenuhi hati kita. Coba Bapak Ibu renungkan nanti kalau pulang dari majelis, kira-kira selama ini hati kita dipenuhi apa? Bapak Ibu renungkan sendiri. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, entah itu tentang masa depan, tentang umur. Hati Bapak Ibu ini lengket kepada apa saja? Lengketnya kepada Tuhan kah? Atau lengketnya ke 4 nafsu tadi? Itu perlu kita periksa Bapak Ibu setiap malam. Karena ketika berpulang, ketika kita tidak bisa melepas keterikatan itu tadi, yang rawan kita akan dibangkitkan dengan apa yang masih mengikat di dalam hati kita ketika kita berpulang ke rahmatullah. Lama hidup kita ketakutan masa depan umpama. Bukankah masa depan itu sudah di dalam lautan Lauhil Mahfud,
bahwa sudah saya katakan di dalam biji mangga. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.